Nining adalah seorang ustazah yang memiliki sebuah pesantren. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah, ada yang mau bertemu dengan Ustazah. Katanya dia Ustadz dari pesantren yang ada di seberang jalan. Waalaikumsalam. Memangnya Ustadz dari pesantren yang ada di seberang jalan mau ada perlu apa nemuin saya? Tadi sih katanya beliau mau melamar Ustazah. Duh ya ampun, dari kemarin-kemarin gak berhenti para Ustadz datang untuk ngelamar. Gak bisa gitu sekali-sekali datang untuk ngajakin ceramah bareng gitu. Atau ngasih sumbangan kek. Udah Intan, kamu suruh aja itu Ustadz untuk balik ke pesantrennya. Saya nggak ada gitu. Duh, tapi saya udah terlanjur bilang kalau Ustazah ada. Saya juga nggak bisa berbohong Ustazah. Ustazah kok malah ngajarin saya untuk berbohong sih? Intan, berbohong demi kebaikan itu boleh. Kalau saya mempersilahkan Ustadz itu masuk dan menemui saya pasti akan langsung menolak lamaran dia secara mentah-mentah. Takutnya nanti dia malah tersinggung dan terjadi sebuah masalah. Emangnya kamu mau apa? Pesantren kita ini bermasalah sama pesantren seberang? Iya nggak mau sih Ustazah. Ya udah, kalau nggak mau langsung bilang sana ke Ustadznya untuk balik ke pesantrennya. Tapi saya harus kasih alasan apa Ustazah? Ya ampun, susah amat sih. Ya tinggal bilang aja kali kalau tiba-tiba saya itu harus ngisi ceramah di suatu acara kajian. Tapi Ustazah, astagfirullah, kamu ini ya disuruh ustazahnya sendiri kok dari tadi tapian terus. Santri pengabdian kok kayak gitu sih? Kamu mau apa nggak dapat barokah dari saya? Astagfirullahalazim, maaf ya Ustazah. Iya ya Ustazah. Kalau begitu saya akan memberitahu Ustadz itu untuk segera balik ke pesantrennya sendiri. Nah gitu dong, dari tadi susah banget. Kamu nih santri pengabdi kok kayak begitu sih? Saya mohon maaf banget ya Ustazah. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, bisa-bisanya aku punya santri pengabdian kayak begitu. Gak nurut. Udahlah, biar nanti si Intan itu aku suruh untuk ngurus dapur pondok aja. Bentar, itu di luar sana anak siapa ya? Kok ganteng banget sih? Tapi kayaknya itu masih umur 10 tahunan gak sih? Duh, aku jadi kepo dan pengen lihat langsung. Kalau gitu aku samperin aja deh. Ustazah Nining pun menghampiri seorang anak laki-laki yang sangat tampan itu. Assalamualaikum nak. Kamu namanya siapa? Waalaikumsalam, nama aku Dika Ustazah Nining. Wah, nama kamu bagus banget. Tapi bentar. Kok kamu tahu nama Ustazah sih? Iya Ustazah, soalnya aku sering kesini dan ngelihat Ustazah. Terus aku tanya deh sama kakakku. Walah, pantesan aja. Kamu kesini sama kakakmu atau gimana? Aku sering kesini sama orang tuaku Ustazah, tapi kakakku yang mondok di sini. Ya ampun, ternyata kakak kamu yang mondok di sini. Iya Ustazah, soalnya orang tuaku mau ngurus administrasi sebentar. Jadi aku suruh nunggu di sini karena kakak aku juga lagi ada jadwal ngaji. Kasian banget sih kamu disuruh nunggu sendirian di sini. Tapi tenang aja, Ustazah bakal temenin kok. Wah, terima kasih ya Ustazah. Iya, sama-sama. Duh ya ampun, ini anak kok bisa ganteng banget ya? Masih kecil aja seganteng ini. Gimana besarnya coba? Aku jadi gregetan pengen cium dia deh. Dika, Ustazah boleh cium kamu nggak? Soalnya kamu tuh lucu banget. Nanti ya, kalau kamu dicium sama Ustazah, kamu bakal dapat barokah loh. Bisa pinter dan juga rajin ibadah. Wah iya Ustazah, aku mau kok dicium sama Ustazah asal dapat barokah. Tanpa merasa bersalah sedikit pun Ustazah Nining pun mencium Dika, bahkan sampai berkali-kali. Duh ya ampun Dika, kamu nih ternyata kalau dicium wangi banget ya. Ya dong Ustazah, kini aku tuh rajin mandi dan juga rajin pakai pewangi karena diajarin ibuku supaya aku tuh jadi anak laki-laki yang tidak bau dan juga jorok. Wah, Masya Allah banget. Hehehe, ya Ustazah, aku udah dipanggil sama orang tua aku tuh. Aku duluan ya Ustazah, makasih atas barokahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, ternyata mencium anak laki-laki itu bikin nagih ya. Apalagi anak laki-laki yang ganteng dan juga wangi, kayak si Dika itu. Keesokan harinya ada seorang ibu-ibu yang datang menemui Ustazah Nining dengan membawa anak laki-laki yang berumur 11 tahun. Bu, aku tuh gak kepengen mondok loh. Aku tuh mau sekolah biasa aja.
Duh ya ampun Gilang, kamu nih gimana sih? Orang udah sampai di tempat ustazahnya kok bisa-bisanya kamu ngomong kayak begitu. Padahal loh di rumah kamu bilangnya pengen mondok. Itu kan pas rumah, Bu. Sekarang pas udah sampai mondok, aku berubah pikiran. Gak bisa berubah pikiran gitulah. Ibu loh udah ngeluarin biaya banyak untuk nyiapin perlengkapan kamu mondok dan juga biaya masuk pondok. Ya tinggal dibatalin aja sih, Bu. Nanti aku udah besar kan bisa kerja. Nanti aku bakal ganti semua uang ibu yang udah ibu keluarin deh. Kamu tuh masih umur 11 tahun. Gak usah mikirin sampai ke situ lah. Ibu itu ya pengen kamu itu belajar ilmu agama yang benar dengan cara mondok. Kan cari ilmu agama itu gak harus mondok sih, Bu. Masih banyak cara lain selain mondok loh, Bu. Untuk belajar ilmu agama. Yes, kamu nih gak usah ngajarin ibu ya. Ibu itu sudah berpengalaman. Kalau kamu itu belajar ilmunya di pondok, kamu bakal lebih mudah daripada kamu belajarnya di luar. Udah diem. Itu ustazahnya udah datang. Assalamualaikum Ustazah Nining. Waalaikumsalam. Perlu apa ya Bu menemui saya? Wih, ini ibu-ibu bawa anak laki-laki ganteng banget. Jadi pengen aku cium deh. Jadi begini Ustazah, saya mau memasukkan anak saya ini si Gilang ke pondok pesantren milik Ustazah Nining. Oh alah, jadi anak ibu namanya si Gilang dan mau dimasukkan ke dalam pondok pesantren milik saya. Iya Ustazah, soalnya saya kepengen banget anak saya ini belajar agama di pesantren milik Ustazah. Soalnya kan pesantren Ustazah ini terkenal bagus. Tentu aja dong, pesantren saya ini memang sudah sangat bagus dari segi manapun. Ustazah, tapi aku gak mau mondok. Memangnya kenapa kamu gak mau mondok? Mondok itu seru loh, banyak temennya. Dan juga kamu bisa belajar ilmu agama secara mendalam. Tuh, dengerin apa kata Ustazah. Kamu ini jangan ngomong kayak begitu dong sama Ustazah. Udah Bu, gak apa-apa. Namanya juga masih anak-anak. Tapi saya ada saran nih Bu. Gimana kalau saya cium aja ini anak ibu? Supaya dapat barokah dari saya. Biar nanti anak ibu mau mondok dan juga jadi betah di pondok. Wah, iya ya Ustazah. Silakan. Ya ampun Bu, aku itu gak mau lah. Apaan sih dicium-cium biar dapat barokah? Hei Gilang, diem. Atau nanti kamu gak mau ibu akuin jadi anak ibu lagi. Disuruh dapat barokah kok ndak mau sih? Ya ampun Bu, kok sampai segitunya sih? Iya Gilang, kamu nurut aja. Kamu jangan khawatir. Kalau dicium sama Ustazah itu bisa dapat barokah yang sangat besar loh. Nanti kamu jadi rajin belajar dan juga jadi betah di pondok. Sini Ustazah cium. Walau sempat menolak, akhirnya Gilang pun. Wah gila sih, nyium anak laki-laki ganteng tuh emang senagi ini. Kalau gini caranya aku jadi pengen deh terus-terusan nyium anak laki-laki yang ganteng dan juga bersih. Ustazah udah dong, stop, jangan dicium terus. Duh ya ampun Gilang, ibu kan udah bilang kamu tuh diam dan nurut. Jangan protes dong. Bukannya kamu nih bersyukur kalau kamu semakin banyak dicium sama Ustazah, barokahnya juga semakin banyak. Sementara itu, Assalamualaikum Mas Aryo. Waalaikumsalam. Intan, udah lama kita itu gak ketemu. Kamu kemana aja? Biasanya kamu itu stay di dalamnya Ustazah Nining. Iya nih, soalnya aku dipindahin sama Ustazah untuk ngurus dapur pondok. Walah, pantesan. Tadi kamu disuruh Ustazah Nining tahu untuk bawa si Gilang untuk nemuin Ustazah Nining. Walah iya ya, nanti aku bawa si Gilang untuk nemuin Ustazah. Kamu kok biasa aja sih? Memangnya aku itu harus gimana? Ya seharusnya kamu curiga dan heran gitu. Kenapa coba? Si Ustazah Nining itu sekarang suka banget manggil anak laki-laki untuk datang nemuin dia. Ya siapa tahu orang tuanya nitipin uang atau apa gitu ke Ustazah Nining untuk dikasih ke anak laki-lakinya. Kalau masalah nitip uang kan bisa nitip sama pengurus. Lagian sejak kapan coba Ustazah itu mau dititipin uang sama orang tua santri? Iya juga ya, aku baru sadar. Udahlah, kita itu gak boleh seuzon sama Ustazah sendiri. Nggak seuzon sih, cuma kayak penasaran dan heran. Dan kamu tahu nggak, aku itu ya pernah melihat kejadian aneh tahu. Kejadian aneh apa itu? Pas itu aku pernah melihat Ustazah Nining mencium anak laki-laki. Loh, itu bukannya biasa ya? Kan supaya bisa dapat barokah juga. Kayak gitu kok dibilang biasa sih?
Coba aja deh kamu lihat secara langsung ketika ustazah itu mencium anak laki-laki. Pasti deh kamu bakal berpikiran aneh-aneh. Tapi ya udahlah, kamu juga pasti nggak percaya. Udah ya kalau gitu, aku mau duluan, mau ngurus masakan di dapur pondok. Di lain sisi, Dika dan Gilang, kalian mau kemana? Kok kalian bisa kenal dan temenan gitu? Padahal kan si Dika nggak mondok di sini. Cuma suka jengukin kakaknya yang lagi mondok aja. bisalah Ustazah, karena sebenarnya aku sama Gilang ini saudaraan. Cuma si Gilang disuruh mondok duluan sama orang tuanya, sedangkan aku mondoknya tahun depan. Ya ampun, ternyata gitu toh ceritanya. Pantesan aja. Iya Ustazah, ya udah ya kami beli jajan dulu. Ayo Dika, buruan kita beli jajan. Sabar dulu toh Gilang, kok buru-buru banget sih mau beli jajan? Gini deh, gimana kalau ustazah tambahin uang jajan kalian? Tapi kalian harus mau dicium sama ustazah. Aku mau Ustazah. Dika, kamu nih jangan asal mau lah. Masa iya kamu itu mau dicium-cium sama Ustazah? Ya sebenarnya aku juga pernah dicium sih. Cuma aku itu gak mau terus-terusan gitu lah. Kenapa kamu enggak? Padahal enak banget tahu. Bayangin ya kalau dicium sama Ustazah itu bisa dapat barokah. Mana ini Ustazah juga mau ngasih uang tambahan untuk jajan lagi. Nah, bener banget tuh apa yang dibilang sama Dika. Kamu kan sekarang udah mondok Gilang. Jadi seharusnya kamu pelajarin dong tentang barokah-barokah seorang ustazah. Ya udah Ustazah. Harusnya iya dong. Makanya kamu itu mau ya dicium sama Ustazah, biar kita itu dapat barokah dan juga uang jajan. Tapi Udah, nggak usah tapi-tapian. Sini. Ustazah Nining pun terus-terusan suka mencium anak laki-laki yang tampan dan juga bersih. Hingga, aduh, ini si Gilang pergi kemana ya? Aku cariin dari tadi kok nggak ada. Itu dia si Gilang. Tapi bentar-bentar. Itu di sana kok ada Ustazah Nining dan juga anak laki-laki yang aku nggak tahu siapa. Loh, itu si Gilang sama anak laki-laki satunya dicium ganti-gantian gitu sama Ustazah Nining. Astagfirullahaladzim. Tapi kok Ustazah Nining menciumnya berlebihan gitu sih? Mana menciumnya juga di area bibir lagi. Ini udah nggak lazim sih. Tuh, apa yang harus aku lakukan ya? Pengen aku samperin terus aku tegur Ustazah Niningnya, tapi aku itu nggak berani. Udahlah, mending aku pergi dulu aja. Tapi setelah ini aku itu harus berpikir nih, tindakan apa yang harus aku lakukan. Aryo pun pergi dengan keadaan yang bingung dan juga marah. Keesokan harinya Gilang pun dijenguk oleh ibunya. Ibu, kok jenguknya lama banget sih? Harusnya ya ibu itu jengukin aku setiap seminggu sekali dong. Jangan malah sebulan sekali. Duh ya ampun nak, kalau seminggu sekalian ndak bisa toh. Kan jadwal penjengukannya aja setiap sebulan sekali. Jadi kalau ibu jenguknya seminggu sekali itu ndak dibolehin. Ih, ribet banget sih. Oh iya bu, aku itu mau cerita sih. Wah, kamu mau cerita apa nih? Sini cerita sama ibu. Jadi aku itu merasa risih dan terganggu banget tahu bu. Soalnya Ustazah Nining tuh suka banget nyuruh aku itu nemuin dia terus. Habis itu dia tuh mencium aku secara berlebihan. Loh, bukannya itu bagus nak? Kamu bisa dapat barokah yang sangat banyak loh dari Ustazah Nining. Ibu nih yang dipikirkan barokah terus. Aku tuh risih tahu bu. Mana Ustazah Nining ciumnya itu di bagian bibir juga lagi. Ya aku juga gak suka dong. Sebenarnya kalau udah mencium bagian itu rasanya berlebihan deh. Tapi seharusnya ndak apa-apa nggak sih? Kan yang nyium juga seorang ustazah. Sedangkan anakku juga masih anak-anak. Udah nak, ndak apa-apa. Percaya aja toh, setelah itu kamu bakal bisa dapat barokah yang sangat banyak. Saat di dapur pondok. Assalamualaikum Intan. Waalaikumsalam. Ada apa Aryo? Kamu tumben banget datang ke dapur pondok santri putri. Ini Intan, ada yang mau aku omongin sama kamu. Tapi jangan sampai ada orang lain yang denger ya. Udah ngomong aja, ini mumpung dapurnya lagi sepi. Ya juga ya. Jadi gini Intan, aku kemarin gak sengaja ngeliat Ustazah Nining mencium Gilang dan satu anak laki-laki yang gak aku kenal secara berlebihan. Aku sampai mual tahu gak sih ngeliatnya. Aku gak nyangka kalau Ustazah Nining itu bakal berlebihan gitu ketika mencium anak laki-laki. Nah kan, apa aku bilang? Asal kamu tahu juga ya, aku juga sering tahu nggak mergokin Ustazah Nining itu mencium anak laki-laki. Nggak cuma sekali, tapi berkali-kali dan terus-terusan. Yang dilakukan sama Ustazah Nining ini udah termasuk gak bener sih. Ya gak sih? Ya iyalah, jelas banget itu. Cuma ya gimana coba caranya? Aku juga tuh ya udah pernah ngasih tahu wali santri yang anak-anaknya sering dicium gitu sama ustazah. Tapi wali santri malah bilang, biarin aja,
karena bisa dapat barokah. Nah itu dia, kita juga mau negur ustazah itu kan nggak bisa kan, karena nanti kita itu dibilang ngelunjak dan juga kurang ajar lagi. Tapi kita juga nggak bisa membiarkan ustazah Nining berkelakuan seperti itu dong. Aku cuma takut nanti anaknya itu trauma gitu. Apalagi si Gilang kemarin itu aku lihat pas dicium kayaknya ngerasa takut dan juga risih. Tapi kita juga nggak bisa biarin Ustazah Nining berkelakuan seperti itu. Aku cuma takut nanti anak-anak laki-laki itu pada trauma gitu. Tapi apa yang harus kita lakukan, Aryo? Kita harus ngebuat Ustazah Nining berhenti melakukan hal itu. Kalau enggak nanti seluruh santri putra anak-anak bakal jadi korban. Nah iya, aku juga takutnya gitu. Apa ya yang harus kita lakukan ya? Tiba-tiba aku punya ide bagus nih. Nah kita rekam aja kelakuan Ustazah Nining itu ketika mencium anak laki-laki. Habis itu kita upload deh videonya di sosmed. Siapa tahu gitu ada netizen di luaran sana yang waras, terus mau membantu menghentikan kelakuan Ustazah Nining. Wah, ide yang bagus tuh. Intan dan Aryo pun segera mencari kesempatan untuk merekam kelakuan Ustazah Nining yang suka mencium anak laki-laki. Ya ampun Gilang, bukannya tadi kamu abis dijenguk ya sama ibu kamu? Kok sekarang kamu sendirian sih? Ibu aku udah pulang Ustazah. Kalau gitu aku permisi duluan ya Ustazah, soalnya mau langsung berangkat ngaji. Buru-buru banget sih. Dan kalau Ustazah perhatiin, kamu kayak suka menghindar gitu dari Ustazah. Enggak kok Ustazah, biasa aja. Kalau emang kamu gak menghindar, sini dong. Kamu Ustazah cium lagi. Nanti barokah yang kamu dapet tambah banyak loh. Dan juga nanti Ustazah kasih uang jajan deh. Enggak mau Ustazah, aku enggak mau. Kok gak mau sih? Tapi kalau kamu tetap gak mau Ustazah cium, nanti Ustazah keluarin loh kamu dari pondok pesantren ini. Supaya nanti ibu kamu sedih. Ya janganlah Ustazah, ya udah deh aku mau dicium sama Ustazah. Di saat yang bersamaan, Intan lihat tuh pas banget Ustazah lagi mencium Gilang. Langsung di videoin. Iya Aryo, gas. Tapi hati-hati ya, jangan sampai ketahuan kalau kita lagi ngevideoin kelakuan Ustazah Nining. Walaupun videonya nggak terlalu panjang, tapi kayaknya ini udah cukup deh. Langsung upload aja ya ke sosmed. Bener banget tuh, langsung upload aja. Nanti keburu ketahuan lagi sebelum ke-upload. Kalau gitu kita nge-upload sambil pergi, supaya Ustazah nggak tahu kalau kita tadi sempat ngerekam. Ya setuju. Video yang Intan dan Aryo upload pun menjadi sangat viral, mendapat kecaman dari berbagai kalangan. Hal itu pun membuat banyak orang beramai-ramai datang ke pondok milik Ustazah Nining untuk menuntut Ustazah Nining. Ini apa-apaan sih? Kok banyak banget orang yang marah-marah di depan pondok pesantren aku? Duh, ngeri banget. Apa sebaiknya aku kabur aja ya? Ya walaupun aku nggak tahu sih kesalahan aku apa. Kok bisa-bisanya banyak orang yang marah-marah di depan pondok pesantren aku? Ustazah, mau pergi kemana? Iya tuh, jangan coba-coba untuk pergi ya Ustazah. Ustazah harus bertanggung jawab atas kelakuan Ustazah yang selama ini suka menciumi anak laki-laki. Kalian berdua nih ngapain sih? Nggak tahu diri banget jadi santri. Saya itu Ustazah ya. Kok kalian berani-beraninya sih kayak begitu? Kami berani kayak begini karena kelakuan Ustazah sudah sangat keterlaluan. Betul banget tuh. Ustazah ini rada-rada atau gimana sih? Kok bisa-bisanya loh Ustazah suka menciumi anak laki-laki? Loh, ya suka-suka saya dong. Dan seharusnya yang saya cium itu merasa bersyukur karena bisa mendapatkan barokah. Bukan barokah Ustazah yang mereka dapat, tapi rasa trauma. Karena Ustazah itu menciumi mereka secara berlebihan. Bukan dalam konteks untuk memberikan barokah lagi tuh. Gak usah sok tahu ya kalian. Tapi bentar-bentar. Kok kalian bisa tahu kalau saya suka menciumi anak laki-laki? Taulah, dan juga kami sudah memvideokan kelakuan Ustazah itu dan menyebarkan ke sosmed. Makanya orang-orang itu pada marah dan datang ke sini untuk menuntut Ustazah. Oh alah, jadi ini semua kelakuan kalian. Kalian ini ya benar-benar santri pengabdian yang kurang ajar dan gak tahu diuntung. Ustazah, kami melakukan ini supaya Ustazah tidak meneruskan kelakuan Ustazah yang merugikan anak laki-laki itu. Aryo, itu polisinya udah datang. Gas aja langsung suruh bawa Ustazah ini pergi. Iya, Pak Polisi, silakan ini Ustazah Nining langsung ditangkap saja. Bener-bener kurang ngajar ya kalian. Lepasin, saya nggak mau masuk penjara. Akhirnya Ustazah Nining dimasukkan ke dalam penjara dan pondok pesantren pun dipimpin oleh Aryo.